Hido mengira Yijin adalah Injolmi. Tanpa sadar, Hido berkata bahwa ia harus memiliki Yijin. Pada saat itu, Hido mengira Yijin adalah cinta sejatinya dan mereka ditakdirkan untuk bersama. Baek Yijin terkejut dan mengabaikan apa yang terjadi. Dari kejauhan, Koyuri melarangnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Nah, Hido, yang tahu bahwa Baek Yijin bukan Injolmi, merasa malu dan segera pergi. Akhirnya, Koyuri merasa kasihan pada Nahido. Ia menyadari bahwa ia sering memperlakukan Nahido dengan buruk. Ia tidak pernah tahu Injolmi atau teman virtualnya adalah Nahido. Sikap Yurim terhadap Hido benar-benar berubah. Namun, Hido tidak menyadarinya dan masih kesal terhadap Yurim. Pada sisi lain, Nahido masih merasa malu terhadap Yijin. Ia menyesal mengatakan hal bodoh seperti itu dan akhirnya menghindari Yijin sepanjang waktu. Untuk pertama kalinya, Yijin menjadi produser untuk acara TV baru yang membahas tentang film dokumenter atlet, salah satunya Anggar. Ia mengunjungi SMA Taeyang dan mulai syuting kegiatan latihan Nahido dan Koyurim. Tapi, karena Nahido yang selalu menghindarinya, Yijin merasa tidak nyaman. Yijin akhirnya menanyakan alasannya. Nahido mengatakan bahwa ia tampaknya punya perasaan terhadap Yijin, tetapi ia bingung bagaimana menggambarkannya. Suatu malam, Yijin sangat membutuhkan telepon untuk melaporkan suatu berita. Untungnya, Hido yang bertemu Yijin malam itu menawarkan untuk menggunakan telepon rumahnya. Ketika Yijin dan Hido sama-sama berada di rumah, tiba-tiba ibu Hido datang dan melihat mereka. Sebagai seseorang yang sudah lama bekerja di bidang jurnalistik, ibu Hido menyarankan agar Yijin menjaga jarak dengan Hido sebagai reporter untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan di masa depan. Singkatnya, Koyurim berani mengungkapkan bahwa ia adalah Injolmi. Hido yang mendengar itu langsung kaget dan memeluk Yurim yang menangis. Nahido mengaku tidak pernah menyimpan dendam terhadap Yurim meskipun Yurim mengacaukan medali emasnya. Saat syuting bagian terakhir dari film dokumenter, seorang produser gila ingin Koyurim dan Nahido memerankan ulang final mereka di Asian Games. Karena itu, kaki Hido menjadi terkilir. Yijin yang melihatnya sangat marah dan memarahi seniornya tersebut di depan seluruh kru. Yijin lalu membawa Nahido ke rumah sakit, namun dalam perjalanan, mereka memutuskan untuk berhenti dan melihat sebuah pelangi. Saat itu, Yijin menggambarkan hubungannya dengan Nahido sebagai cinta, yang ia anggap lebih dari sekedar pelangi. Di ruang editing, Yijin menonton klip Nahido dan Koyurim yang ingin melakukan karya wisata. Kemudian, untuk mengabulkan keinginan tersebut, Yijin memutuskan untuk mengajak Nahido dan Koyurim pergi syuting di luar kota pada akhir pekan. Namun, ia terpaksa mengajak Moon Ji-woong dan Ji Seung-won bersama. Akhirnya, terlepas dari gaya berpakaian mereka yang norak, mereka pergi ke pantai tempat paman Yijin dan ibunya tinggal. Mereka bermain di pantai dan bersantai menyaksikan matahari terbenam. Hido mengatakan bahwa momen ini akan bertahan selamanya dan selalu ia ingat. Namun, ternyata Nahido dewasa tidak ingat apa-apa, termasuk karya wisata dengan Baek Yijin serta sahabatnya. Dengan kesedihan terpancar dari matanya, Nahido berkata kepada putrinya, "Tidak ada yang abadi, semuanya hanya sementara." Ketika Nahido masih kecil, ayahnya membuat 3 kursi khusus untuk keluarganya. Hido sangat amat menyukai kursi tersebut. Namun, sedihnya, ayahnya meninggal dan meninggalkan kursi itu sebagai kenangan. Pada tahun 1998, Hido menemukan kursinya sudah rusak dan lapuk. Ia berbicara kepada ibunya untuk memperbaiki kursi itu nanti. Ibunya pun mengiyakan hal itu dan berjanji mereka akan pergi ke bengkel mebel setelah ia pulang nanti. Namun, karena alasan pekerjaan, ibunya tidak menepati janjinya. Saat hujan, Hido bersikeras memutuskan untuk membawa kursi itu sendiri ke bengkel. Ketika Hido dengan susah payah membawa kursi-kursi itu, ia bertemu ibunya yang baru saja pulang. Mereka bertengkar hebat. Hido berpendapat ibunya telah melupakan ayahnya, sedangkan ia tidak. Hido mengatakan bahwa ia terjebak di usia 13 tahun dan belum siap menjadi dewasa. Ia memiliki dendam terhadap ibunya dari masa lalu. Ketika ayahnya meninggal, ibunya masih lebih mementingkan pekerjaan daripada datang ke upacara kematian suaminya. Namun, ibunya berkata bahwa ia harus melupakan hal tersebut demi melanjutkan hidupnya. Di sisi lain, Moon Ji-woong berhasil mengungkapkan perasaannya kepada Yurim dan mereka resmi berpacaran. Setelah mengira ibunya membuang kursi itu, Nahido memutuskan untuk belajar membuat kursi yang mirip dengan kursi ayahnya. Di bengkel, Hido belajar dengan rajin. Tapi ternyata, ia tidak sengaja melihat kursi yang mirip dengan kursi ayahnya. Ketika ia mengkonfirmasi ke paman mebel tersebut, paman itu mengatakan kursi-kursi itu milik Shin Jae-kyung yang adalah ibunya. Singkat cerita, pada hari itu, Hido dan ibunya mengunjungi makam ayahnya. Namun secara mengejutkan, ibu Hido tiba-tiba menangis dan mengatakan yang sebenarnya bahwa ia sangat merindukan suaminya.
Menjelang ujian CSAT, setiap siswa berlomba-lomba belajar dengan giat. Akan tetapi, Ji Seung-wan malah mendapat masalah dengan sekolahnya. Ini dikarenakan Seung-wan sering melihat Moon Ji-woong dan teman-teman sekolahnya dihukum dengan kejam oleh seorang guru. Awalnya, ia benar-benar menahan diri untuk tidak melawan guru itu. Namun pada hari itu, ia melihat Ji-woong ditampar oleh guru tersebut di depan mata kepalanya sendiri. Emosi Seung-wan sulit dibendung dan akhirnya menegur guru tersebut. Situasi saat itu pun menjadi runyam. Seung-wan memutuskan melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Tapi, ternyata keadaan berbalik melawan Seung-wan. Pada tahun 98, telah menjadi biasa ketika seorang guru mendidik murid dengan memukul dan menampar. Meskipun ada undang-undang yang mengatur kekerasan di sekolah, namun kenyataannya tidak berfungsi. Karena Seung-wan adalah siswi paling pintar di sekolah, ia diberi hukuman ringan. Seung-wan dipaksa meminta maaf di depan semua siswa. Namun, Seung-wan menolaknya dan memutuskan untuk berhenti sekolah. Ibunya yang mendengar ini sangat sedih dengan apa yang terjadi pada putrinya. Ia mengerti dan mengabulkan keinginan putrinya untuk berhenti sekolah. Moon Ji-woong, Ko Yurim, dan Na-hee-do merasa sedih dengan keputusan Seung-wan. Namun, mereka akhirnya menyadari ini yang terbaik untuk Seung-wan. Sesuai rencananya, Seung-wan akan mengikuti ujian masuk ke universitas tahun depan. Pada malam tahun baru, Na-hee-do dan teman-temannya mengadakan pesta di kamar Baek Hee-jin. Menyambut tahun baru 2000, Korea Selatan dihantui isu kiamat. Hal itu membuat Ko Yurim, Seung-wan, dan Moon Ji-woong mengkhawatirkan orang tua mereka. Oleh karenanya, mereka memutuskan untuk pulang dan setidaknya jika kiamat benar-benar terjadi, mereka sedang bersama orang tuanya di saat-saat terakhir. Akhirnya, mereka meninggalkan Na-hee-do dan Baek Hee-jin sendirian. Tahun baru 2000 semakin dekat, tapi Na-hee-do tiba-tiba mencium Hee-jin tepat pukul 12 malam. Setelah Hee-do menciumnya, Hee-jin tidak merespon. Ia memutuskan untuk mengabaikan apa yang terjadi, meskipun Hee-do ingin mengungkapkan perasaannya. Baek Hee-jin kemudian membawa Hee-do pulang, tetapi Hee-do bertanya lagi apa maksud Hee-jin dengan mengatakan cinta beberapa bulan yang lalu. Hee-jin menjawab dengan mengatakan ia lebih khawatir karena bekas luka Hee-do daripada cinta itu sendiri. Sejujurnya, Hee-do sangat mencintai Hee-jin, tetapi Hee-jin tidak yakin dengan dirinya sendiri. Setelah ia mendengar cerita tentang pelatih Yang Chang-mi dan ibu Hee-do, Hee-jin yakin bahwa hubungan antara atlet dan reporter olahraga bukanlah ide yang baik. Namun, hatinya berkata lain dan berusaha menahan perasaannya. Hee-do menjadi sangat galau saat itu dan tidak tahu apakah Hee-jin telah menolaknya atau tidak. Terkadang, ia berharap kiamat benar-benar terjadi pada malam itu. Untuk kesempatan terakhir, ketika salju turun, Hee-do mengkonfirmasi kepada Hee-jin tentang perasaan mereka. Dan jika Hee-jin benar-benar menolak dirinya, Hee-do berjanji untuk menjauh dari kehidupan Hee-jin. Dengan semua perasaan yang selama ini ia tahan, Baek Hee-jin akhirnya menjawab pertanyaan Hee-do tersebut dengan ciuman. Na-hee-do dan Baek Hee-jin resmi berkencan, namun masalah besar menimpa keluarga Ko Yurim. Ayahnya terlibat dalam kecelakaan mobil dan menyebabkan seseorang cedera serius. Akibatnya, keluarga Yurim harus membayar biaya rumah sakit korban yang sangat mahal. Ditambah keluarganya juga terlilit banyak utang. Yurim kemudian meminta bantuan pelatihnya. Tapi, satu-satunya cara adalah bergabung dengan tim nasional Rusia dan mendapat gaji yang bagus. Itulah satu-satunya pilihan yang Yurim miliki sekarang. Demi keluarganya, Yurim pun setuju untuk melakukannya. Baek Hee-jin tidak sengaja mendengar informasi tersebut dan menjadi orang pertama yang melaporkannya sebagai berita di UBS. Berita itu menjadi viral dan Ko Yurim mendapat banyak kebencian dari rakyat Korea Selatan. Pemberitaan itu mengejutkan semua orang, termasuk Na-hee-do sebagai pacar Hee-jin. Ia marah pada Hee-jin dan menanyakan alasannya. Hee-jin pun menjawab kalau dirinya tidak tahu harus berbuat apa karena ia adalah seorang reporter. Ia menghasilkan uang dengan menjual kemalangan orang lain. Sehari sebelum Yurim pergi ke Rusia, Na-hee-do menjadi seseorang yang selalu menemani dan menghiburnya. Mereka menghabiskan waktu bersenang-senang bersama pada hari itu. Pacar Yurim, Moon Ji-woong, benar-benar kaget dan marah. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membantu Yurim. Setidaknya, ia berjanji akan selalu menjadi pacar Yurim dan datang ke Rusia suatu hari nanti. Di sisi lain, Baek Hee-jin dipenuhi dengan rasa penyesalan dan bersalah. Ia melihat bagaimana orang-orang membenci Yurim saat ia berjalan sendirian malam itu. Hee-jin tidak bisa menahan air matanya dan tersungkur. Ia menangis sambil memikirkan apa yang telah ia lakukan pada Yurim. Tidak lagi ingin menyakiti orang-orang yang disayanginya, terutama Hee-do, Hee-jin memutuskan untuk keluar dari divisi olahraga dan pindah ke divisi berita lokal dan menjadikannya lebih sibuk daripada biasanya. Sedangkan itu, Yurim dan Hee-do terus saling berbagi cerita yang mereka lalui lewat email, dan kehidupan keduanya pun berjalan dengan baik di negara masing-masing. Namun, Hee-do kemudian khawatir melihat Yurim tidak lagi membaca dan membalas email yang dikirimkannya.
Dalam persiapan Olimpik di Madrid, dunia olahraga fencing juga dikejutkan dengan berita wawancara Yurim yang mengatakan bahwa Hido tak pantas menjadi saingannya. Hal tersebut membuat semua orang menaruh harapan besar pada Hido untuk dapat mengalahkan Yurim. Namun sesungguhnya, Hido mengerti bahwa hal itu adalah ulah media yang sedang memutarbalikkan fakta dan bukan ulah Yurim. Hari pertandingan pun tiba. Yurim dan Hido sama-sama berhasil memasuki final. Dengan beban berat yang dimiliki keduanya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan kemampuannya. Dan kali ini, kemenangan kembali berpihak pada Hido. Dengan perbedaan skor 1 poin, Hido dapat meraih medali emas Olimpik pertamanya. Namun, scene yang begitu menyentuh hati terjadi. Hido memeluk Yurim dengan tangis. Yurim kemudian meminta maaf, namun Hido mengatakan bahwa dia tidak pernah marah dan memahami semuanya karena dia tahu Yurim pasti mengalami hari-hari yang berat di Rusia. Hubungan Yejin dan Hido mulai ditantang oleh kesibukan masing-masing. Sibuknya Yejin membuat ibu Hido bertanya apakah anaknya sanggup menjalani hubungan yang tampak mulai sulit tersebut. Sampai pada perayaan 600 hari hubungan keduanya, Yejin kembali ikrar janji untuk menemui Hido karena dia harus pergi ke New York untuk meliput berita tragedi World Trade Center. Di New York, Yejin melewati masa-masa sulit melihat banyak warga sipil yang meninggal. Tuntutan pekerjaannya yang mengharuskannya meliput itu semua membuatnya stres. Bahkan kata-kata semangat dari Hido tidak lagi dapat memberinya semangat. Di akhir episode ini, Hido mengetahui dari ibunya bahwa Yejin ternyata mendaftar untuk posisi koresponden di New York. Episode terakhir ini diawali dengan Hido yang menyadari bahwa meskipun keduanya saling mencintai, namun hubungan mereka terasa saling membebani keduanya. Dia kemudian mengatakan kepada Yejin untuk berhenti merasa bersalah kepadanya. 2 bulan kemudian, Hido kembali dari pertandingan luar negerinya dan kembali ke Korea. Begitu juga dengan Yejin. Hal tak terduga terjadi di mana koper kopel yang sempat dibeli keduanya dulu ternyata tertukar. Hido meninggalkan koper Yejin di bandara dan Yejin memilih untuk mengirimkan koper milik Hido ke rumahnya. Yejin kemudian bertemu dengan Hido. Yejin bertanya apakah dia yang menyebabkan hubungan mereka menjadi seperti ini. Hido kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang bersalah dalam situasi ini dan jarak di antara keduanya pun sudah terlanjur besar. Beberapa hari kemudian, Yejin dan Hido mengeluarkan kekesalannya satu sama lain di bawah jembatan. Yejin mengatakan betapa beratnya kehidupannya di New York dan betapa dirinya tidak ingin membebani Hido. Namun, Hido balas mengatakan bahwa hal itulah yang menyebabkan mereka putus, bahwa mereka hanya saling mencintai di saat suka, namun saling membebani di saat susah. Yejin kemudian mengatakan jika Hido sebegitu kecewa, alangkah baiknya agar mereka benar-benar mengakhiri hubungan keduanya. Hido pun kemudian pergi meninggalkan Yejin. Kehidupan keduanya kemudian kembali berjalan seperti biasa. Namun suatu ketika, Hido pingsan pada saat berlatih dan dilarikan ke rumah sakit. Di sana, Hido menceritakan betapa beratnya perpisahannya dengan Yejin, dan dia mengatakan bukan seperti itu perpisahan yang diinginkannya, dan dia menyesali tiap perkataannya pada Yejin. Dia kemudian mencurahkan isi hatinya ke dalam diarinya. Sayangnya, Hido kehilangan diari miliknya di dalam sebuah bus. Di sisi lain, Yejin mempersiapkan dirinya untuk kembali pergi ke New York. Namun, dia terkejut saat melihat diari milik Hido dikirim ke alamat kontrakannya. Ternyata, Hido pernah mengambil salah satu cetakan KTP milik Yejin dan menaruhnya di dalam diarinya. Orang yang menemukan diari tersebut kemudian mengirimkannya ke alamat di KTP milik Yejin. Yejin kemudian membaca diari milik Hido dan menangis. Ia kemudian berlari mencari Hido. Baik Hido dan Yejin menyadari bahwa perpisahan mereka seharusnya bisa lebih baik. Keduanya pun bertemu. Mereka saling mengungkapkan perasaan mereka, kemudian mengucapkan perpisahan mereka. 7 tahun kemudian, Yejin kembali ke Korea dan menggantikan posisi ibu Hido sebagai pembaca berita. Di lain sisi, Hido memutuskan untuk pensiun setelah dirinya merasa tidak lagi menyenangkan pada saat memenangkan pertandingan. Yurim yang 2 tahun lebih dulu pensiun dari Hido membuka kelas anggar di Korea dan dilamar tentu saja oleh Moon Ji-woong yang kini sukses dalam bisnis fashionnya. Sedangkan Seung-wan mengejar mimpinya dengan bekerja di salah satu stasiun TV. Kembali ke masa sekarang, toko buku di mana Yejin dulu bekerja ternyata bersiap untuk tutup. Pemilik toko tersebut kemudian menemukan sebuah paket yang dititipkan Yejin untuk Hido dulu. Merasa bersalah, pemilik toko tersebut mengirimkan paket tersebut ke alamat ibu Hido. Minche yang menerima paket tersebut mengatakan bahwa dirinya memutuskan untuk kembali ke dunia balet. Dia merasa terinspirasi dari kisah ibunya yang melewati masa-masa remajanya dengan banyak pengalaman. Hido dewasa pun bangga dan senang atas keputusan Minche. Dia pun membuka paket tersebut dan nampak kaget melihat isinya yang ternyata merupakan diari miliknya yang sempat hilang. Hido pun menemukan tulisan Yejin di dalam diarinya. Tulisan Yejin seketika mengangkat semua penyesalan dan beban yang dirasakannya dulu. Dia mensyukuri setiap momen berharga yang dilaluinya bersama Yejin dan orang-orang yang disayanginya. Mereka memberikan pelajaran yang berarti dan selalu menguatkan dirinya.
Begitulah akhir dari kisah cinta pertama Yijin dan Hido yang berakhir ketika mereka berumur 25 dan 21.